Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 3 MI At-Taqwa Pondowoso, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pembelajaran 2, subtema 2. Yaitu muatan mata pelajaran yang kita bahas pada hari ini yaitu adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Anak-anakku, untuk materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, kemarin di subtema 1 kalian sudah pernah belajar apa sih sifat-sifat dari benda itu? Apa sih yang dikatakan benda? Kemarin masih ingat? Ciri-ciri benda itu ada 2. Yaitu 1, memiliki massa, yang kedua adalah menempati ruang. Masih ingat anak-anak? Nah, ini lanjutannya. Perhatikan gambar di atas. Ini gambar timbangan. Yaitu di mana anggur lebih berat daripada apel. Ini yang dimaksud dengan timbangan, menimbang massa. Ya, salah satu ciri benda yang pertama adalah mempunyai massa. Jadi massa apel lebih besar daripada massa anggur lebih besar daripada massa apel. Ya, lebih berat anggur daripada apel. Selanjutnya anak-anak, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan. Nah, di sini juga Ustadz punya ada sendok yang ditimbang dibandingkan dengan garpu. Ya, sendok lebih berat daripada garpu. Artinya apa? Massa sendok itu lebih berat daripada massa garpu. Nah, yang Ustadz tanyakan sekarang, apa sih massa itu? Ya, massa itu adalah banyaknya bahan yang menyusun suatu benda. Artinya apa? Sendok terbuat dari, ada yang dari plastik, aluminium. Ya, bahannya itu anak-anak, banyaknya bahan itu yang membuat suatu benda itu menjadi berat, ya, yang disebut dengan massa. Massa itu artinya pengertiannya banyaknya bahan yang menyusun suatu benda sehingga terbentuk sendok. Nah, banyaknya bahan sehingga terbentuk sendok itulah yang disebut dengan massa. Satuan dari massa itu adalah ketika kita timbang adalah kilogram yang disingkat dengan kg. Ya, ketika orang tua kita di rumah mengukur massa gula, massa tepung, itu satuannya adalah menggunakan kilogram. Ketika beli beras berapa? 1 kilo. Ya, kilogram itu satuan dari massa. Itu ciri yang pertama. Benda memiliki massa. Pengertian massa sendiri adalah banyaknya bahan yang menyusun suatu benda. Yang selanjutnya, ciri yang kedua, anak-anak masih ingat bahwasanya benda itu adalah menempati ruang. Ya, dilihat ini. Di sini ada air yang mengisi ruang gelas. Ya, memiliki ruang itu artinya gelas ini anak-anak di dalamnya kan ada ruang. Nah, ruang itu yang disebut dengan volume. Ya, jadi benda ketika ada ruangnya di dalam, nah itu isi dari ruangan itu disebut volume. Jadi volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi ukuran volume gelas ini adalah isi yang ada di dalamnya, nak. Ya, ukuran ruangan yang ada di dalamnya. Ciri benda yang kedua yaitu menempati ruang. Volume itu artinya menempati ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda, seperti keranjang. Nah, di dalam keranjang itu kan ada tempat, ada volume namanya, nak. Yang bisa ditempati buah-buahan, bisa ditempati bahan, sehingga keranjang itu di dalamnya itu disebut volume. Satuan volume biasanya menggunakan liter. Itu contohnya gelas
berapa liter air yang ada di dalam gelas. Nah, itu satuannya. Kalau volume itu adalah liter. Itu anak-anak pengertian dari massa dan volume. Beda ya. Kalau massa itu adalah satuan yang menyusun suatu benda. Kalau volume adalah ukuran ruangannya. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda di dalamnya. Satuannya juga beda. Kalau massa itu kilogram. Kalau volume adalah satuannya liter. Lanjut materi yang terakhir yaitu adalah PPKN. Di buku kalian, di pembelajaran 2, PPKN yaitu tentang perhatikan gambar di samping. Ini ketika kita di sekolah ada teman kita yang sedang terluka, maka kita membantu untuk membawanya ke UKS. Yang kedua, ketika kita bermain di rumah, ada teman kita yang terpleset oleh kulit pisang, maka juga kita harus menolongnya. Artinya apa, anak-anak? Sikap tolong menolong dan kerjasama adalah sikap yang sangat terpuji. Ingat anak-anak, sikap tolong menolong dan sikap kerjasama adalah sikap yang sangat terpuji. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita berusaha untuk saling tolong menolong dan kerjasama terhadap siapapun. Tapi kerjasama dan tolong menolong dalam hal kebaikan ya anak-anak, bukan dalam hal kejelekan ya. Jadi tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan. Karena sikap tersebut, sikap tolong menolong, sikap kerjasama akan menciptakan kerukunan di sekitar kita. Jadi ketika kita di sekolah anak-anak ya, anak-anak saling tolong menolong, kerjasama antara teman satu kelas, maka terciptalah kerukunan. Baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi tidak harus di sekolah. Jadi ketika di rumah juga anak-anak, kalau memang itu harus kita kerjakan dengan kerjasama, atau teman kita saat mengalami kesusahan, maka kita harus tolong menolong. Ya anak ya, ketika kita bermain dengan teman kita dalam kesulitan, maka kita harus tolong menolong, saling tolong menolong. Tapi jangan lupa, seandainya kita yang ditolong oleh teman kita, maka kita seharusnya lah berterima kasih. Kita ucapkan terima kasih. Itu anak-anak materi pembelajaran 2 hari ini mengenai massa, volume, dan sikap tolong menolong dan kerjasama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.